banyak Bapak Ibu sekalian yang mungkin pertama kali mengikuti kegiatan AKAR. AKAR Global Inisiatif itu LSM Bapak Ibu sekalian. Nah, kami sebenarnya bergerak di 3 isu. Satu di isu masyarakat adat dan masyarakat lokal. Dalam konteks itu kami melakukan advokasi untuk pengakuan HAM. Ini kegiatan difasilitasi oleh AKAR, tentu kami bekerjasama dengan ini ya, dengan BKKBN. Kami didukung oleh salah satu jaringan kami di Amerika namanya Right Resource Initiative di bawah program Serato, dan mereka konsen betul untuk mendorong isu-isu secara global ya, isu-isu pemberantasan stunting. Karena hari ini di tahun ini Indonesia itu di ranking kalau tidak salah itu 72 dari 132 negara yang mengalami yang saya sebut tadi kelaparan tersebut. Jadi perlu saya perkenalkan sedikit, AKAR Global Inisiatif ini merupakan suatu NGO lokal, cuma sudah berkelas internasional. Ya, karena mereka sudah langganan punya kemitraan di dalam Provinsi Bengkulu dan di luar Provinsi Bengkulu sampai di jaringan internasional. Provinsi Bengkulu bangga karena di samping ada hutan negara, itu ada hutan yang diberikan negara kepada masyarakat hukum adat. Ini sedang terjadi verifikasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini menjadi percontohan kita semua. Ternyata antara negara, kewenangan negara dan masyarakat itu, negara selalu memikirkan untuk memfasilitasi itu melalui undang-undang kehutanan, melalui perhutanan sosial. Mari bersama kita cegah stunting dengan penuhi gizi yang seimbang. Lagi, pagi hari makan nasi, makannya pakai lauk kepiting. Mari bersama AKAR Global kita berkolaborasi untuk Provinsi Bengkulu bebas stunting. Bantu dan ibu rumah tangga. Terima kasih atas undangannya. Ya, mohon maaf atas segala kurangannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop inovasi penurunan stunting resmi saya nyatakan dimulai dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Focal point dalam arti orang yang akan melaksanakan pengarustamaan gender, termasuk juga yang di dalam struktur Kementerian Dalam Negeri, artinya mulai dari gubernur, kepala daerah tingkat 2 sampai yang terendah adalah kepala desa, itu juga disebut gender focal point, artinya mereka adalah pelaksana dari pengarustamaan gender. Nah, jadi riset kami yang terakhir kemarin melihat keberhasilan perhutanan sosial dan stunting ini ada pengaruhnya dengan keaktifan aparatus desa dalam menggerakkan KPU dan masyarakat. Ternyata itu lanjut. Nah, untuk itu rasanya tantangan Mbak Yuyut pertanyaan Mbak Yuyut tadi menjadi tantangan bagi kami untuk membangun focal point dan melatih focal point untuk punya perspektif soal gender itu agar problem stunting itu tidak hanya terselesaikan dengan perbaikan gizi. Nah, terus terkait dengan ada di ranah produktif, lihat bahwa tubuh perempuan itu adalah sumber pangan atau penghasil pangan. Kalau dilihat dari perkembangan manusia,
Alam pertama itu alam rahim. Jadi pangannya itu langsung dari tubuh perempuan. Nah, jadi perkawinan dini ini ternyata supaya kalau hamil halal gitu kan. Nah ini kan gimana? Nah ini kan berarti pengubahan mindset yang nggak sederhana dan makin modern kita ini nggak berubah. Kami melakukan kerjasama dengan BKKBN dengan harapan itu misalnya akan punya peran misalnya untuk membantu kerja-kerja yang sifatnya lebih ke pemberdayaan, misalnya tadi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas vokal point. Namun keadaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena situasi politik yang sangat berat ketika itu, maka efektif dilaksanakan tahun 2008-2009. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sekarang apa? Semua kita impor. Nah ini lagi impor Australia. Sekarang kerjasama dengan Vietnam impor beras. Vietnam itu baru merdeka. Selama ini kasus stunting lumayan tinggi itu ada di daerah pinggiran hutan, Pak. Daerah Lubuk Kesam, daerah Talo, daerah RGM, Kayulang, situ saya tidak masuk sana. Pertemuan di mana-mana memang stunting. Dari instansi dinas mana memang semua menganggarkan stunting. Yang bikin stunting itu KB. Yaitu keluarga bermasalah. Terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, kita ini semua kabupaten kota melaksanakan program unggulan ini, Bapak Ibu, sehingga ini dilombakan tingkat nasional. Nah, untuk Kota Bengkulu, program keluarga sehat tanggap tangguh bencana, mereka memilih peduli pasangan usia subur. Karena kenapa? Ada hal yang mendasar, yaitu di wilayah Kelurahan Kandang, pernikahan anaknya tinggi. Mengalami peningkatan gitu, untuk stunting, angka stunting. Kemudian kebetulan bahwa sebelum tahun-tahun sebelumnya 3 tahun berturut-turut bahwa Bengkulu Utara memang nomor 1 dalam pengentasan stunting. Namun di 2022 kita salib, kita yang ada mungkin ada sentimentalnya sedikit untuk pelayanan dunia. Itu yang jelas. Jadi kalau kurang bisa minta, jadi diisi persoalan apa, kemudian apa dampak dari persoalan itu, ke gimana menyelesaikannya, terus siapa saja para pihak yang bisa kita libatkan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.